Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Kamis, tanggal 12 November 2020? Saya doakan hidup Anda penuh petunjuk, hidup Anda penuh kebaikan, hidup Anda penuh ilmu dari manapun juga. Ilmu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang. Ilmu adalah cara untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya, ilmu menggunakan handphone itu adalah cara menggunakan handphone. Ilmu mengendarai mobil adalah cara mengendarai mobil. Ilmu kedokteran, cara untuk belajar bagaimana tubuh manusia. Dalam hidup butuh ilmu. Tidak ada orang bisa hidup tanpa ilmu. Sederhana aja, ketika Anda nonton YouTube, Anda butuh ilmu. Bagaimana mengakses YouTube-nya, bagaimana mendengarkan suaranya, bagaimana menyalakan handphonenya, itu butuh ilmu. Anda keluar rumah, itu juga butuh ilmu. Bagaimana caranya berjalan supaya tidak tertabrak oleh kendaraan. Semuanya butuh ilmu. Tidak ada orang yang hidup tanpa ilmu. Ketika orang itu hidup tanpa ilmu, itu sama seperti bayi yang nggak tahu apa-apa. Coba lihat, bayi ketika dia tidak tahu ilmunya, maka dia hanya bisa diam saja, dia hanya bisa menangis, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Sehingga ilmu adalah sesuatu yang penting. Ilmu adalah pegangan. Kalau bahasa agama, pegangan itu adalah ageman. Sehingga disebutlah istilah namanya agama. Ageman artinya apa? Yang dipegang, pegangan. Pegangan itu bukan benda, bukan keris, bukan bukan jimat-jimat, bukan itu sebetulnya. Makna dari ageman adalah pegangan atau panduan. Bahasa kerennya adalah manual book untuk menggunakan sesuatu. Ketika tidak tahu manual booknya, tidak tahu cara menggunakannya, maka tentu hidupnya juga tidak bisa ngapa-ngapain. Mau makan, butuh caranya makan. Mau minum, butuh caranya minum. Betul kan? Semua butuh ilmu. Semua butuh pegangan. Semua butuh ageman katanya. Nah, untuk memahami sebuah ilmu itu harus dengan berpikir. Termasuk juga yang disebut dengan agama. Agama apapun, untuk memahaminya butuh berpikir. Bukan hanya membaca kemudian dibaca saja, itu namanya tidak akan masuk ke diri Anda. Memahami apapun harus dengan berpikir. Ketika ada kata-kata Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang, ketika hanya membaca saja, tentu itu hanya sekedar menjadi sebuah kalimat, hanya sekedar menjadi sebuah kata. Tapi kalau kita resapi itu artinya berpikir ya. Kita berpikir, kita pahami, oh ternyata Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau yang Muslim, Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalimat itu wajib dibaca di setiap aktivitas. Di setiap mulai membaca sebuah ayat ada bacaan itu. Artinya apa? Itu adalah kerangkanya, itu adalah frameworknya. Jadi kerangkanya adalah Tuhannya atau Allahnya Maha Pengasih dan Penyayang. Itu kerangka besarnya, itu harusnya yang menjadi dasar dari semua aktivitas, yaitu dengan pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang artinya apa? Ya, kasih sama sayang. Jadi harusnya kita manusia juga menyelimuti diri kita dengan pengasih dan penyayang. Harusnya tidak perlu lagi marah-marah, tidak perlu lagi ganggu orang, tidak perlu lagi hal-hal yang merusak, hal-hal yang membuat ribut atau apapun juga. Sesama manusia harusnya pengasih dan penyayang. Karena Tuhannya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu harus dengan berpikir. Ketika kita berpikir, kita meresapi saja kata Maha Pengasih dan Penyayang, itu sudah bisa panjang pengulasannya. Tapi kalau hanya membaca tadi Bismillahirrahmanirrahim tanpa diulas, tanpa diresapi, tanpa dipikir,
hanya sekedar menjadi kata, hanya sekedar menjadi kalimat. Padahal di balik kata Bismillahirrahmanirrahim itu ada makna besar yang harusnya kita jadikan lifestyle, kita jadikan gaya hidup, kita jadikan kebiasaan di hidup kita masukkan ke dalam pikiran kita. Seperti hari ini pengalaman saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari Pekanbaru yang dia cerita bahwa dia selama ini sudah belajar agama, sudah belajar agama ke berbagai tanda kutip guru gitu ya. Tapi dia merasa bahwa saya hanya dibekali dengan bacaan-bacaan, saya hanya dibekali dengan banyak kalimat, tapi tidak diberikan pemahaman yang dalam gitu. Dan akhirnya tadi ketika dia belajar, dia memahami apa itu jiwa, apa itu kemudian ruh, apa itu Tuhannya, dan dia mengenal betul dirinya. Ternyata sebetulnya semua di agama sudah ada, hanya pemahamannya yang kurang dalam, pemahaman yang kurang luas sebetulnya. Kata dia, banyak orang ketika belajar agama hanya belajar kalimat-kalimatnya saja, hanya belajar membaca, tapi tidak didalamkan, tidak dipahami dengan benar. Akhirnya apa? Hidupnya jadi salah. Nah, itu juga sebetulnya yang harus kita pahami. Dalam mempelajari agama apapun harus dengan berpikir. Makanya kuncinya semuanya adalah dengan memahami bagaimana berpikir yang benar, bagaimana menggunakan pikiran, bukan hanya sibuk mengulang-ulang bacaannya, bukan hanya sibuk dengan urusan lagu-lagunya itu, tapi harus paham betul apa maknanya, kemudian apa maksudnya dari kata demi kata, dan mampu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau mau mengerjakan sesuatu baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi setelah itu marah-marah, setelah itu nyakitin orang, setelah itu merusak berbagai sarana, tentu tidak match dengan Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayangnya. Ini yang kadang orang salah gitu ya, hanya sibuk membaca tapi tidak dimasukkan ke dalam pikirannya, tidak masuk dalam dirinya, sehingga tidak menjadi nilai ke dalam dirinya, hanya sekedar menjadi bacaan dan bacaan. Itulah tujuan saya membuat AMC, membuat Cahaya Kehidupan, untuk memaksa manusia untuk menggunakan pikirannya, untuk berpikir lebih dulu baru bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir, itu namanya salah. Berpikir dulu baru bertindak, karena sebetulnya tindakan kita akibat dari pola pikir kita sendiri. Kalau tindakan Anda salah, hasilnya salah, maka pasti dari program pikiran yang salah. Tapi kalau tindakannya benar, hasilnya benar, pasti juga hasil dari pola pikir yang benar, dari cara berpikir yang benar. Agama menyuruh kita untuk berpikir. Agama menyuruh kita untuk menggunakan pikirannya. Iqra, bacalah. Bacalah di sini artinya bukan sekedar membaca, tapi membaca dan memahami, yaitu berpikir. Membaca semesta, membaca sekitar, membaca keajaiban-keajaiban, membaca kebesaran Tuhan, itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berpikir. Maka beragamalah dengan berpikir, beragamalah dengan akal yang benar, beragamalah dengan berpikir yang benar. Karena dengan berpikir, maka disitulah kita menemukan esensi agama sebetulnya, dan disitulah kita mengenal Tuhannya. Pahami itu dan selamat istirahat. Selamat malam. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.